Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Ridwan yang berjaga di Poliklinik Pasundan pada pagi hari ini. Jadi kali ini saya akan melakukan pemeriksaan fisik ortopedi. Silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Dr. Ridwan yang berjaga di Poliklinik Pasundan pada pagi hari ini ya Bapak ya. Jadi untuk izinkan saya untuk melengkapi biodata Bapak terlebih dahulu. Dengan Bapak siapa? Bapak Asep. Dengan Bapak Asep. Untuk umur Bapak sekarang 30 tahun. 30 tahun. Yang saya pastikan kembali jenis kelaminnya laki-laki ya Bapak? Iya dok. Baik. Untuk alamat sekarang di Cibiru dok. di Cibiru. Nomor rekam medisnya 14 ya Pak ya? Iya. Jadi apa keluhan Bapak untuk kali ini? Saya tuh kemarin sakit dok, ini lutut saya bagaimana? Lutut bagian kanan Bapak sakit. Ya. Itu tuh udah dari kapan? Dari 2 minggu yang lalu dok. Udah dari 2 minggu yang lalu. Iya. Itu kalau misalnya saya kasih angka 1 sampai 10, sakitnya tuh segimana? 8 dok. Baik, sakitnya 8 ya Bapak ya, cukup sakit. Baik, berarti ada Bapak sakit di lutut kanan 2 minggu ya Bapak ya? Iya. Baik, nanti saya akan lakukan pemeriksaan. Sebelumnya saya akan cuci tangan terlebih dahulu dengan 6 langkah WHO. Setelah itu saya akan memakai handscoon. Kemudian saya akan memeriksa tanda-tanda vital Bapak. Baik, untuk setelah alamat ya Pak, nanti ada riwayat penyakit lain tidak Pak? Tidak ada dok. Baik, tidak ada riwayat penyakit lain. Ada riwayat pengobatan? Tidak ada dok. Baik, tidak ada riwayat pengobatan juga ya dok, ya Pak ya. Baik, nanti saya akan melakukan cuci tangan dengan 6 langkah WHO terlebih dahulu ya Bapak ya. Nanti saya akan setelah itu saya akan memakai handscoon. Setelah saya memakai handscoon, saya akan memeriksa tanda-tanda vital Bapak. Baik itu dari tekanan darah, terus ada pernapasan dan lain sebagainya Pak ya. Baik, apakah Bapak bersedia? Bersedia dok. Baik, izinkan saya untuk mencuci tangan dan 6 langkah WHO terlebih dahulu. Untuk Bapak silakan untuk berbaring di meja pemeriksaan ya Bapak ya. Terima kasih Pak. Baik, saya sudah melakukan cuci tangan dan dengan 6 langkah WHO. Saya akan memakai handscoon. Baik, sebelumnya izinkan saya untuk membuka sebagian pada celana Bapak ya Bapak ya. Baik, untuk pertama saya akan lakukan untuk look atau inspeksi itu pada kulit. Apakah adanya kebiruan, luka, jaringan parut atau perubahan warna lain. Untuk dari bentuk sendiri, apakah ada bengkak atau benjolan atau ada muscle wasting atau kehilangan massa otot. Selanjutnya ada deformitas, ada angulasi atau tulang bengkak atau rotasi atau pemendekan pada tulang. Selanjutnya saya akan feel atau palpasi atau merasakan pada kulit sendiri itu apakah terasa dingin atau hangat atau yang asimetris juga yang sebelahnya. Selanjutnya apakah ada nyeri tekan. Selanjutnya saya akan untuk mengukur tulang. Yang pertama ada bagian apparent length, yang kedua ada bagian true length. Jadi nanti untuk bagian apparent length sendiri itu saya akan mengukur pada dari asis sampai malleolus yang bagian medial Pak. Yang selanjutnya saya akan mengukur pada bagian umbilical sampai bagian malleolus pada bagian lateral medial juga ya Pak ya. Baik, izinnya Pak ya.
Saya akan bandingkan dengan kaki yang kiri juga ya Pak. Punten Bapak. Baik, selanjutnya saya akan memeriksa pada bagian yang umbilical sampai malleolus medialis. Baik, pada kaki yang sebelah kiri juga Pak. Baik. Selanjutnya saya akan melakukan efusi pada sendi bertujuan untuk melihat apakah ada penumpukan pada cairan. Selanjutnya saya akan memeriksa benjolan untuk ukuran batas konsistensi mobilitas dan juga apakah ada nyeri tekan. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pulsasi pada bagian dorsal pada bagian tibialis posterior. Selanjutnya pada bagian arteri dorsalis pedis. Ini saya akan melakukan pulsasi pada bagian posterior dari tibialis. Selanjutnya adalah capillary refill time, yaitu nanti untuk normalnya itu akan kembali pada kurang dari 2 detik. 2 detik. 1 2 baik. Untuk pemanjangan itu lebih dari 2 detik. Selanjutnya saya akan melakukan sensasi. Lakukan pemeriksaan sensasi dengan bandingkan kedua sisi tubuh, kanan dan kiri. Minta pasien sensasi kasar dan halus. Nanti saya akan menggunakan tisu ya Bapak untuk bagian kasar dan halus. Kemudian saya akan melakukan sensasi rasa nyeri. Sebelumnya Bapak untuk memejamkan mata terlebih dahulu Pak, punten. Baik, apakah terasa Pak? Selanjutnya saya akan melakukan sensasi pada rasa nyeri ya Pak ya. Saya akan menggunakan tusuk gigi. Wah, terasa Pak? Terasa Dok. Baik. Selanjutnya saya akan meminta Bapak untuk melakukan gerakan range of motion. Apakah baik Pak? Bapak lakukan bisa ditekuk Pak pada bagian lututnya 90 derajat. Baik, kembali lagi Pak. Yang sebelah kiri juga Pak. Baik, bisa diulang Pak. Baik. Selanjutnya saya akan bantu, saya ulang ya Pak ya. Lakukan seperti tadi lagi Pak. Baik. Apakah mendingan Pak? Ya, mendingan Dok. Apakah ada rasa sakit pada bagian tadi? Bagian kanan sih Dok. Oh, baik. Apakah sakit? Iya Dok. Baik. Setelah saya periksa tadi, untuk Bapak sendiri pada kekuatan ototnya sendiri itu ada di bagian M4, yaitu dapat menghasilkan gerakan melawan gravitasi, dapat menahan resistensi beberapa lama kemudian jatuh. Selanjutnya saya akan melakukan tes khusus, yaitu knee trauma. Yang pertama ada anterior drawer test. Nanti saya akan posisikan kaki Bapak itu 90 derajat menekuk ya Bapak. Nanti saya akan berada di atas kasur juga untuk menentukan apakah adanya cedera ACL atau tidak. Baik Bapak, bentar ya Bapak ya. Yang sebelah kiri juga Pak. Baik, saya naik ya Pak ya, izin ya. Letakkan kanan yang dekat dengan pasien pada bagian betis. Setelah itu dorong
dorong pada bagian anterior ke depan. Baik Pak, apakah ada rasa nyeri Pak? Baik. Sudah Pak, terima kasih. Baik, tidak ditemukan normal. Itu tidak ditemukan ada pergerakan, tidak ditemukan adanya pergerakan atau tidak ditemukan adanya pergerakan pada tulang Bapak, berarti tidak ada cedera ACL ya Pak? Tidak ada risiko cedera ACL. Selanjutnya saya akan melakukan tes untuk collateral ligament assessment atau untuk memeriksa apakah Bapak ada risiko untuk terkena LCL. Baik, yang pertama saya akan melakukannya secara medial pada bagian kaki kanan dan kaki kiri Bapak. Selanjutnya saya akan bagian dari medial ke lateral. Punten ya Bapak ya. Apakah sakit dok? Pak. Sakit. Selanjutnya saya akan lakukan pada kaki kiri Bapak. Apakah sakit dok? Tidak sakit. Selanjutnya saya akan lakukan ke bagian dari lateral ke medial. Dan Pak? Sakit ya Pak ya? Ya. Baik, selanjutnya saya lakukan pada kaki kiri juga. Apakah sakit Pak? Tidak. Baik, tidak sakit ya Bapak ya. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan apply compression test. Nanti Bapak diminta untuk tengkurap ya Bapak ya. Silakan Pak. Baik, selanjutnya saya akan menekuk pada bagian lutut Bapak, pada kaki kanan terlebih dahulu Pak. Kemudian saya cek ya Bapak ya. Apakah sakit Pak? Tidak. Baik Pak, saya cek juga pada kaki kiri Bapak ya Bapak ya. Bentar Pak. Baik, tidak ada. Apakah ada rasa sakit Pak? Tidak. Baik, untuk selanjutnya punten Bapak bisa agak munduran sedikit Pak sampai kaki Bapak menggantung. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada tendon. Jika normal itu setelah saya cubit pada bagian betis itu akan adanya reaksi dorsofleksi. Baik, ini normal karena terjadinya reaksi dorsofleksi. Baik, Bapak untuk pemeriksaan sudah selesai. Bapak bisa dipersilakan untuk duduk kembali, Pak. Baik, punten Bapak, hasil pemeriksaannya sudah keluar. Jadi untuk hasil pemeriksaan saya sendiri tadi saya menemukan bahwa Bapak itu memiliki cedera MCL. Apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu, Pak? Tidak dok. Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan maka akan saya akhiri. Alhamdulillah pemeriksaannya sudah selesai, Bapak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam dok.